Orang alim itu yang benar, begitu ditanya hukum, qala Allah, qala Rasul, tidak tahu, maaf saya tidak tahu. Belum dikerjakan, tidak diolok-olok. Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang bertanya begini, wahai imam, apa hukumnya bebasin budak? Imam Malik nggak jawab sebulan. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, nggak jawab sebulan. Lalu setelah sebulan Imam Malik tanya, mana yang bertanya bulan lalu tentang fadilah bebasin budak? Muridnya angkat tangan, saya imam. Kata Imam Malik fadilahnya begini, disebutin semua hadisnya. Lalu muridnya tanya, wah imam, kenapa anda tunda sebulan? Rupanya orang itu nunggu. Kata Imam Malik, karena selama sebulan saya kumpulin dulu duit untuk bebasin budak sebelum saya sampaikan kepada kau hukumnya. Itu alim yang sebenarnya, praktekin dulu. Ini udah nggak praktek, olok-olok, la ilaha illallah, ini dari mana ini? Hati-hati jemaah sekalian, gelar haji di Indonesia luar biasa, haji bisa disulap jadi alim. Padahal jemaah haji kita pergi di Saudi, belajar agama aja baik kalau belajar. Duduk, makan, cuma sholat di Masjid Haram, pulang tiba-tiba jadi alim. Dari mana ini jadi alim? Disulap apa di sana bisa jadi alim nih? Orang saya 7 tahun di sana, saya temuin jemaah haji kita duduk saja, ngobrol-ngobrol, ngopi. Haji ya pergi haji udah, itu pun pemimpinnya yang memandu saja, itu tidak memandu lagi, sibuk dengan alam sendiri, belanja barang ini segala. Berapa kali saya kunjungin tempat-tempat itu, nggak ada panduannya. Paling pertemuan pengajian dalam 40 hari itu berapa kali sih? Saya yakin bapak-bapak sudah pernah ikut, kalau yang pernah ikut haji, ikut pemerintah kita, berapa kali anda dipandu pengajian tuh? Kebanyakan sibuk dengan alamnya sendiri-sendiri, pulang tiba-tiba si Pak Haji jadi alim, boleh berikan fatwa. Dari mana fatwa, dari mana? Anda alim dari mana ini? Berani benar kasih fatwa, kalau salah tanggung jawab hari kiamat loh. Nggak ada ilmunya, gimana caranya? Makanya kata Nabi SAW, akan muncul nanti di akhir zaman ulama su, orang-orang yang dianggap ulama tapi buruk sekali. Kata Nabi SAW, karena mereka sesat, nggak punya ilmu dan menyesatkan orang lain, mengeluarkan fatwa sembarang. Dan yang luar biasa ini, orang-orang yang seperti ini nih, naik mimbar nih, sudah naik mimbar sekali, turun, begitu turun mimbar sekali atau pernah ceramah sekali, sudah nggak mau mengatakan tidak tahu. Aib bagi dia mengatakan tidak tahu. Apa hukumnya kiai, ustadz, haji? Boleh, tapi orang sana bilang nggak boleh, itu sesat, dia yang benar. Subhanallah, nggak ada dalilnya. Dan ini sudah sering terjadi ya di kalangan umat ini. Pernah ada orang di Irak dulu, dia memberikan fatwa luar biasa di masjid Jami'nya Kufah di zaman Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in. Fatwa ini hukumnya ini hukumnya ini gitu. Dan saya mendengarkan hadis dari fulan. Saya mendengar, saya muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu ulama besar, ulama hadis. Muridnya Imam Syafi'i, ulama hadis. Salah satu dari 9 ulama hadis, referensi hadis gitu kan. Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ya, kemudian ada Darimi, ada Muwatta Imam Malik, dan ada Ahmad bin Hanbal. Ini rujukan hadis memang. Dalam ilmu hadis ditahu gitu kan. Maka orang ini bilang, saya muridnya Ahmad bin Hanbal, saya meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari fulan, sahabat Nabi Rasulullah SAW. Dia sebutkan juga, saya juga muridnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini teman dekatnya Ahmad bin Hanbal, ulama hadis juga. Saya meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, bahwa saya dari fulan, sahabat Nabi SAW. Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in dengan hikmah Allah masuk ke masjid itu tidak sengaja, mau sholat, dengar orang ini berikan fatwa dan sebut-sebutin nama mereka. Mereka tahu betul siapa muridnya. Dan di dalam majlis ilmu itu dianggap dia murid kalau dia belajar sampai gurunya mati, itu baru murid. Kalau cuma datang simpatisan sesekali, 3 kali hadir, itu bukan murid. Dari itu murid dalam, coba baca di sejarahnya para ulama. Sampai Abu Hanifah menganggap Abu Yusuf muridnya, setelah Abu Hanifah meninggal baru boleh ngajar. Ambil dulu semua ilmu baru kamu ngajar, digituin, subhanallah. Saking pekahnya gitu kan. Maka Imam Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in, kau kenal orang ini? Kata Yahya bin Ma'in, enggak pernah saya tahu orang ini. Saya juga enggak tahu, bagaimana bisa dia bawa nama kita nih? Ayo kita nanya. Datang Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in kepada dia, hai fulan, kau kenal Ahmad bin Hanbal? Oh iya, guru saya. Yahya bin Ma'in bilang, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya, guru saya. Pernah ketemu. Ahmad bin Hanbal bilang, saya Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in bilang, saya bin Ma'in. Kami nggak pernah kenal kau siapa. Di depan orang di masjid nih, karena dia sudah terlanjur sampein fatwa ngawur gitu. Maka dia kena malu, dia mengatakan, apakah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian saja? Masih bela diri, sudah salah masih bela diri. Ini tanda kejahilan ini.
Orang alim itu kalau salah disampaikan, oh iya saya salah nih, kembali. Oh iya saya salah, ada dalil lebih kuat, tinggalkan. Itu penuntut ilmu nggak malu, nggak aib. Bukan aib bagi mereka kalau salah diingatkan, manusia bisa salah, itu kan? Saya pernah sampaikan salah dalam menyampaikan, saya pernah menyebutkan nama Ibnu Sina dalam ceramah saya. Lalu saya sempat mendapatkan informasi dari salah seorang ikhwah, ini Ustadz kayaknya orang ini begini nih, dia Syiah Rafidhi. Saya baca datanya ternyata benar, saya perbaikin tuh. Bukan aib, saya bilang saya minta maaf karena saya keliru dan saya istighfar kepada Allah, saya tarik perkataan itu dan saya akan edit ceramah saya itu. Bukan aib itu, salah memang. Kita penuntut ilmu, saya dan bapak-bapak dan ibu sekalian lagi menuntut ilmu. Saya juga bukan seorang alim, saya juga lagi belajar. Kita lagi belajar sama-sama, bisa salah gitu kan. Tapi penuntut ilmu nggak boleh menutup dirinya untuk membenarkan kalau salah. Itu biasa, wajar itu gitu kan. Malah kalau dia sombong tidak akan bisa menerima ilmu, mustahil. Jadi harus paham nih gitu kan. Ini dulu yang kita perbaikin nih. Jadi saya bukan merendahkan, tapi saya mengatakan juga salah kalau orang-orang yang ditonjolkan tidak paham agama. Masya Allah, tampil di media kita cuma karena seremoni saja, ustadz artis lah, bicara asal ngomong ini itu ngawur semua. Kadang-kadang banyak kesalahan, berbicara sesuatu yang tidak ada ilmunya. Subhanallah, nggak boleh ini. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Berat di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak fahami, tidak lakukan. Nggak boleh itu, harus paham ini. Jadi tolong jangan gelar-gelar ini gampang-gampangin ini. Gelar haji, gelar kiai gampang didapatkan. Semua orang boleh memberikan fatwa sembarangan, ini tidak boleh saudaraku. Dan saya berharap mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia memang menyortir betul orang yang masuk ke dalam, bukan hanya sekedar titel. Ada orang alim memang tidak pernah ikut formal, tapi luar biasa hafal Quran, ikut halaqah, memang hafal hadis, ulama besar, itu lain. Memang harusnya diambil ilmunya gitu kan. Jadi harus difahamin.